Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KH Project. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang prosedur atau cara implementasi prosedur di SQL Server. Sebelum kita mulai video kali ini, saya ingatkan kembali, jangan lupa like, share, and comment di video dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terupdate seputar pembelajaran di dunia IT Engineer. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Dan enjoy the video. Oke, pertama kita sebelum implementasi dari prosedur di SQL Server, kita harus harus mengetahui terlebih dahulu dasar teori dari prosedur di SQL Server itu kayak gimana sih. Nah, prosedur adalah objek database yang berisikan sekumpulan perintah SQL yang disimpan dengan menggunakan sebuah nama tertentu supaya dapat dengan mudah diingat dan juga dieksekusi nantinya. Fungsinya adalah dengan menggunakan prosedur, atau manfaatnya adalah dengan menggunakan prosedur, perintah SQL yang sering digunakan dapat dengan cepat dieksekusi hanya dengan memanggil prosedur yang telah dibuat sebelumnya. Itu adalah penjelasan singkat dari prosedur. Nah, ini adalah cara execute atau cara membuat prosedurnya. Nah, cara membuat prosedur itu sangat mudah. Yang pertama adalah dengan perintah create prosedur, habis itu nama prosedurnya apa, habis itu baru kita mulai perintah proses dari pembuatan prosedur ini dengan perintah begin. Habis itu SQL statementnya apa? SQL statement itu contohnya kayak kita mau insert into table apa, atau enggak kita mau memanggil isi dari table itu. Ini contoh dari SQL statement. Bisa jadi di dalamnya juga kayak bisa untuk nampilin data atau menampilin message dari eksekusi program, itu juga bisa. Nah, apabila sudah dieksekusi SQL query-nya, maka selanjutnya adalah jangan lupa ditutup dengan perintah end. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah cara menjalankan prosedur di SQL Server adalah dengan mudah doang, dengan perintah exec. Prosedur harus dijalankan atau dieksekusi. Perintah umum untuk mengeksekusi atau menjalankan prosedur adalah exec ataupun execute, tapi biasa yang digunakan adalah exec karena singkat, padat dan jelas. Habis itu perintahnya adalah exec, nama prosedurnya apa, seperti itu. Cara pemanggilan adalah exec, nama prosedurnya apa. Kalau sudah, nanti akan tampil hasil prosedur yang kita telah buat gitu loh. Nah, ini adalah cara atau contoh dari pembuatan prosedurnya. Kita langsung ke SQL Management Studio. Nah, di sini saya akan membuat prosedur untuk menampilkan data dari tabel pegawai. Yang akan saya tampilkan adalah NIP dan nama dari tabel pegawai. Nah, perintahnya hampir sama dengan create prosedur, nama prosedurnya apa, habis itu query-nya apa. Kalau kita ingin menambahkan message, kita tambahkan print query berhasil disimpan, ditampilkan karena ini perintah select, maka perintah ini. Bila sudah, kita execute. Apabila sudah perintah ini command complete successful, untuk menampilkannya dengan perintah tadi yang kita sudah kasih tahu, yaitu dengan perintah exec prosedur pegawai. Kita exec, nah dia akan tampil. Nah, print ini adalah pesan apabila prosedurnya sudah tereksekusi. Nah, pesannya adalah query berhasil ditampilkan. Nah, sesuai dengan apa yang saya buat di print ini. Nah, ini adalah sintak dari pembuatan ataupun cara menjalankan query pada SQL Server. Nah, untuk menghapus query itu dengan perintahnya dengan cara hampir sama kayak cara menghapus table database, itu dengan perintah drop prosedur, nama prosedurnya apa. Nah, dia akan kehapus. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, itu dengan ini kalau perintah ubah dengan alter, kalau untuk hapus dengan delete kayak gitu. Kalau mengubah kita untuk nambahin datanya dengan ya hampir sama kayak tadi, ditambahkan apa yang mau ditambahkan, seperti itu. Bila sudah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu prosedur dengan parameter. Prosedur dengan parameter digunakan untuk menjalankan query atau perintah SQL yang memerlukan nilai-nilai variabel yang diberikan pada saat prosedur dijalankan. Variabel ini disebut sebagai parameter yang memiliki tipe data dan nilai default. Terdapat dua jenis parameter yang digunakan bersamaan dengan sebuah prosedur.
Yang pertama adalah input parameter, dan yang kedua adalah outputnya. Input parameter digunakan untuk memberikan nilai ke dalam sebuah prosedur, sedangkan output parameter digunakan untuk menyimpan nilai yang dihasilkan oleh prosedur itu sendiri. Ini adalah komponen-komponen dari parameter. Nah, untuk memulai pembuatan parameter harus diawali dengan simbol add dan juga tipe datanya. Selanjutnya adalah cara pembuatan prosedur dengan parameter. Kita akan menggunakan video yang lebih grafis. Oke, ini adalah contoh dari pembuatan prosedur berparameter. Nah, contohnya adalah kita membuat prosedur untuk insert student dengan perintah create prosedur, nama prosedurnya apa, terus apa yang ada di table si student itu. Contohnya di sini ada 4 kolom, maka saya di sini harus mengikuti kolom yang ada di table student. Nah, bila sudah, nah ID ini adalah ID ini mengikuti dengan SID. Name adalah N, course adalah C, DOJ adalah date. Nah, itu seperti itu. Itu disesuaikan. Nah, apabila sudah disamakan dengan query table yang sudah kita buat pada sebelumnya, pada table aslinya, kita selanjutnya adalah membuat perintah insert into ke dalam table student dengan parameter yang kita sudah buat. Kita sudah buat dan kita sudah samakan dengan table aslinya, kolom table di aslinya. Itu ID dengan itu sama dengan SID, N itu adalah sama dengan name, C itu adalah course, DT itu adalah DOC, kayak gitu. Nah, perintahnya untuk mengeksekusinya adalah dengan perintah PRC insert student, dan juga ketika kita execute kita cuma manggil PRC insert execute PRC insert student, nama ID-nya apa, namanya apa, nama dari studentnya apa, habis itu nama dari course-nya apa, dan nama dia masuk itu apa. Maka kalau sudah sesuai dengan ini parameter ini, maka dia akan tertambah secara otomatis. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh gambaran implementasinya. Kita langsung execute di query kita. Contoh implementasinya seperti ini. Nah, di sini adalah kita sudah buat create prosedur, namanya adalah tambah data jabatan. Habis itu adalah input dari prosedurnya adalah input statementnya adalah KJ, NJ, dan TJ dengan awalan add. Untuk simbol permulaan dari prosedur inputnya adalah add. Nama variabel untuk kode jabatan itu harus sama dengan yang ada di sini. NJ juga sama, harus di sini. TJ juga harus sama, tipe datanya harus sama dengan tabel aslinya. Kalau sudah, apa yang kita mau kerjakan yaitu dengan perintah insert into SCH kepegawaian. Value-nya adalah char, varchar, KJ, NJ, dan TJ. Nah, ini harus disamakan dengan ini tipe datanya. Contohnya kalau ini tipe datanya 4, maka ini maksimal diisinya 4. Kalau lebih dari 4 dia tidak bisa. Ini juga sama, maksimal 50. Kalau lebih dari 50 nggak bisa, dan integer dia harus berapa, kayak gitu. Nah, kalau sudah kita kita execute query dari prosedur tambah jabatan ini. Kalau sudah execute, nah kalau dia complete, maka perintah SQL kita setelah sukses. Nah, untuk kepastiannya kita jalankan perintah exec PRC tambah data jabatan ini. Nah, owner ini sama dengan KJ, owner ini sama dengan NJ, 99 ini sama dengan TJ. Nah, kita execute, pokoknya length-nya itu atau value-nya itu harus sama dengan yang ada di sini. Kalian buatnya berapa di sini, maka di exec juga harus segitu. Kalau ini 3, di sini juga 3. Kalau sudah kita execute, nah row effect, karena kita nggak ada perintah print, maka kita cuma bisa lihat pakai row effect. Untuk menampilkannya kita panggil dengan perintah select bintang from. Nah, ada nggak yang baru? Ada dong nih, owner yang baru di sini nih, yang di 8 seperti itu. Ini adalah contoh dari implementasi prosedur menggunakan parameter. Nah, bisa kalian kembangkan, bisa menggunakan select untuk menampilkan data, bisa menggunakan select ataupun sejenisnya dari implementasi dari prosedur menggunakan parameter dan juga prosedur tidak menggunakan parameter atau yang normal. Cukup sekian video tutorial tentang prosedur di SQL Server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan thank you sudah menonton channel ini. Dan